Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Red bersiap menaikkan batasan gaji para pemain AC Milan sejak pengambil alihan menurut sebuah laporan. Sejak kedatangan elit manajemen mengambil alih klub, Milan sangat ketat dalam urusan tagihan gaji dalam beberapa waktu terakhir. Namun beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan di dalam bagaimana Rossoneri mengelola keuangan untuk upah para pemain hingga biaya transfer yang dikeluarkan klub. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa batasan gaji untuk para pemain tidak terlalu jelas, dengan Milan tidak pernah benar-benar memiliki batasan resmi. Namun secara umum, sekitar 4 juta euro adalah batasan yang telah ditetapkan oleh Elliott saat mereka masih berada di dalam tubuh Diavolo, dan Redbird telah meningkatkannya menjadi sekitar 7 juta euro. Rafael Leao dan Mike Maignan merupakan pemain yang menerima upah lebih dari 7 juta euro termasuk bonus per musim dengan gaji pokok sekitar 5 juta euro, dan Christopher Nkunku juga menerima gaji sebesar 5 juta euro. Karena pemain Prancis itu tidak mendapatkan manfaat dari dekret pertumbuhan, maka gaji kotornya menjadi yang termahal sebesar 9,25 juta euro. Josep Fofana bisa meninggalkan AC Milan pada musim panas karena kontrak baru Luka Modric menurut sebuah laporan. Milanis mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa ada 3 hal yang diperlukan oleh Modric untuk bersedia menandatangani perpanjangan kontrak. Pertama, Milan harus memperkuat tim. Kedua, Massimiliano Allegri harus bertahan. Dan yang ketiga, mereka harus lolos ke Liga Champions. Pada poin pertama, Milan sedang mengerjakan penandatanganan Leon Goretzka yang kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini. Sebuah tawaran telah dikirimkan kepada gelandang timnas Jerman itu yang saat ini masih menunggu apakah Diavolo mampu mengunci Liga Champions musim depan atau tidak sebelum membuat keputusan. Jika Goretzka datang, maka Milan perlu memberikan ruang bagi pemain Jerman itu, dan seperti yang dilaporkan oleh surat kabar tersebut, Fofana merupakan kandidat yang paling mungkin ditumbalkan. Hubungan dengan Allegri tidak pernah benar-benar kuat, dan sekarang telah muncul minat kuat dari Lyon serta Marseille. Namun Rossoneri meminta sekitar 30 juta euro untuk membuka negosiasi. Leon Goretzka dinilai akan menjadi penandatanganan yang sangat hebat untuk AC Milan menurut sebuah laporan. Andrea Longoni memberikan pendapatnya terkait penandatanganan Goretzka ke San Siro yang dinilainya akan menjadi sebuah kudeta nyata oleh Rossoneri. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Nama terpanas adalah Goretzka, itu adalah menjadi kudeta yang nyata. Kita berbicara tentang pemain dengan pengalaman luar biasa yang akan semakin meningkatkan kualitas lini tengah. Dia masih memiliki beberapa tahun lagi untuk dapat bermain di level teratas. Perhatikan Rabiot yang kedatangannya sangat penting dan dia umuran dengan Goretzka. Kemudian masa depan Luka Modric perlu diklarifikasi yang merupakan masalah penting lainnya pada musim panas kali ini, ungkapnya. Tidak ada pemenang pada pertandingan di San Siro yang mempertemukan AC Milan versus Juventus dini hari tadi. Babak pertama dimulai, tim tamu benar-benar mengontrol jalannya pertandingan sejak ditiupnya peluit tanda dimulainya babak pertama. Beberapa kali Milan mencoba melancarkan serangan melalui sisi sayap, tetapi lini pertahanan Juve sangat disiplin yang membuat anak asuh Massimiliano Allegri sangat kesulitan mengembangkan permainan. Milan akhirnya mampu mengambil alih permainan pada pertengahan babak pertama, tetapi Juve justru mampu membuka skor melalui sontekan dari Kepren Turan yang ternyata dianulir oleh wasit karena dia telah berada di posisi offside terlebih dahulu. Hingga berakhirnya babak pertama, tidak ada satupun gol yang tercipta dan skor sama kuat bertahan hingga turun minum. Babak kedua dimulai, kedua tim akhirnya berani bermain terbuka dengan Milan yang lebih menyerang setelah Davide Bertisaghi digantikan oleh Pervis Estupinan. Menjelang berakhirnya pertandingan, terjadi benturan kepala yang hebat antara Locatelli dan Luka Modric yang menyebabkan keduanya harus ditarik keluar lapangan. Tidak ada gol yang tercipta hingga berakhirnya pertandingan, dan skor kacamata menjadi hasil pertandingan tadi malam. Dengan hasil ini, Milan harus puas dengan posisi mereka yang kembali digusur oleh Napoli pada pertandingan lainnya yang mampu meraih poin penuh. Rod Gullit menerima trofinya dan resmi masuk ke dalam AC Milan Hall of Fame tadi malam. Gullit yang dilantik dan masuk ke dalam Hall of Fame sebelum pertandingan antara Rossoneri melawan Bianconeri tadi malam memberikan beberapa patah kata kepada Milan TV. Berikut komentar legenda Diavolo itu disampaikan melalui Milan News. Saya sangat bangga dengan penghargaan ini. Itu berarti saya telah melakukan sesuatu yang penting dalam sejarah AC Milan. Zaman kami, lapangan ini tidak begitu indah. Dulu itu pasir. Hari ini saya melihat San Siro dan ini luar biasa. Saya lihat telah memberi saya begitu banyak hal. Saya bangga kembali ke stadion seperti ini. Saya berharap Milan yang menang. Saya telah mendengar banyak orang mengeluh tentang gaya permainan Allegri, tetapi saya pikir Max melakukan pekerjaan yang baik karena dia menanamkan mentalitas juara. Namun masih butuh waktu, itu tidaklah mudah, tetapi sedikit demi sedikit tim ini akan berkembang, ungkapnya.
Gary Cardinale hadir di big match tadi malam saat AC Milan menghadapi Juventus di San Siro menurut sebuah laporan. Bentrokan tadi malam menjadi sangat penting bagi kedua klub yang berambisi mengamankan posisi 4 besar klasemen Serie A dan lolos ke Liga Champions musim depan. Dengan kemenangan, Milan akan mengukuhkan posisi mereka di klasemen dan begitu pula dengan si Nyonya tua. Tiket pertandingan di San Siro tadi malam ludes terjual dan tadi malam menjadi cukup istimewa karena Ruud Gullit dilantik untuk bergabung ke dalam Hall of Fame AC Milan. Milanius bahkan melaporkan bahwa seluruh manajemen termasuk pemilik klub yaitu Cardinale juga hadir pada pertandingan sama kuat tersebut. Cardinale menerima banyak kritikan dari berbagai pihak karena dinilai tidak cukup banyak terlibat dan hadir pada tahun-tahun pertamanya sebagai pemilik klub. Namun musim ini kunjungannya ke kota menjadi lebih sering, terlebih saat dia berhasil mengambil alih hak sepenuhnya di Apollo dari Elliott Management. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Massimiliano Allegri akui senang meskipun AC Milan gagal raih poin penuh saat hadapi Juventus di San Siro. Allegri diwawancarai oleh DAZN dan dia mengomentari tentang kinerja serta mentalitas anak asuhnya. Dia menegaskan bahwa itu adalah poin penting karena Milan sekarang hanya berjarak 2 kemenangan untuk mengunci tempat Liga Champions. Berikut komentar sang pelatih disampaikan melalui Milan News. Itu adalah pertandingan yang sangat taktis, taruhannya tinggi, kedua tim memiliki peluang, anak-anak bertahan dengan baik kecuali umpan silang yang disambut David. Intinya adalah terus maju. Sekarang kami membutuhkan 2 kemenangan untuk lolos ke Liga Champions. Ini adalah pertandingan yang seimbang dan kami mengambil sikap yang benar. Lawan Udinese kami kebobolan 3 gol tanpa menyadarinya. Hari ini kami membiarkan beberapa serangan balik, tetapi kami bertahan dengan baik. Saya tidak bisa mengatakan sesuatu yang buruk kepada para pemain. Saya fansnya Rafa, dia bermain bagus hari ini, salah satu penampilan terbaiknya. Jelas bahwa seseorang seperti dia harus menentukan pertandingan. Dia perlu berkembang, tetapi saya tidak berpikir dia bisa mengharapkan konsistensi. Itu adalah sesuatu yang tidak dia miliki bahkan dalam beberapa tahun terakhir. Risik adalah pria yang sangat sensitif, jadi fakta bahwa dia tidak mencetak gol lebih memengaruhinya. Dia adalah pemain yang melakukan tackle dan lebih banyak berjuang. Dia lebih menderita karena ini. Saya harus mencoba memberikan keseimbangan tim. Bermain tanpa menyerang tengah murni. Dia lebih berjuang, ungkapnya. Alexis Saelemaekers menegaskan bahwa tidak perlu mempertanyakan mentalitas AC Milan. Saelemaekers diwawancarai oleh Milan TV dan dia menyatakan bahwa tidak perlu ada pertanyaan tentang mentalitas timnya setelah hasil imbang tadi malam. Berikut komentar sayap asal Belgia itu disampaikan melalui Milan News. Kami memberikan segalanya dan benar-benar tidak banyak yang bisa dikatakan tentang mentalitas kami hari ini. Juve tangguh, mereka bermain bagus dan itu adalah pertandingan yang seimbang. Saya pikir hasil imbang itu adil. Itu adalah kesempatan besar bagi saya. Sayangnya bola memantul dengan buruk dan saya tidak menerimanya dengan baik. Sayang sekali. Kami bekerja setiap minggu dengan pola pikir yang benar untuk melakukannya dengan baik dan mencapai tujuan kami, ungkapnya. Samuel Erici menyatakan bahwa kekuatan AC Milan ada di pertahanan tim yang sangat kokoh. Erici diwawancarai oleh Milan TV setelah pertandingan yang berakhir tanpa pemenang tersebut dan dia memuji rekan satu timnya untuk clean sheet tadi malam. Berikut komentar mantan gelandang Torino itu disampaikan melalui Milan News. Itu adalah pertandingan yang bagus dan seimbang. Mungkin kami agak lambat di awal, tetapi kemudian kami meningkat dan bermain dengan baik. Saya pikir itu adalah hasil imbang yang adil. Defensivitas adalah keunggulan kami, tapi mungkin kami harus lebih konsisten di lini depan. Penting di awal musim adalah mempertahankan soliditas pertahanan, tetapi hal ini adalah pertandingan yang kompleks dari setiap perspektif. Ya, Liga Champions sudah menjadi tujuan kami sejak awal. Kami melakukannya dengan baik di klasemen sekarang, tetapi itu belum berakhir, ungkapnya.